Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bera Rezeki Lestari, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus UPI di Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah dasar, beserta solusi yang ditawarkan, yakni pengembangan modul ajar pada pembelajaran bahasa Indonesia, materi tes deskripsi bermuatan literasi emosi. Masalah, pada hakikatnya, dipandang sebagai sebuah kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Pembelajaran bahasa Indonesia seyogianya tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada peserta didik agar mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dengan baik dan benar. Lebih dari itu, pembelajaran ini idealnya juga membekali peserta didik dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang kontradiktif. Masalahnya, terkait perundungan atau bullying masih banyak ditemukan. Melansir dari patroliindonesia.com pada 28 Oktober 2025, sebuah tindakan kekerasan terhadap anak kembali terjadi di lingkungan sekolah dasar, khususnya di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Korban adalah seorang siswi berinisial DA yang diduga menjadi korban kekerasan oleh temannya sendiri, seorang siswa berinisial AT. Dilaporkan pula bahwa pelaku sering melakukan hal serupa kepada teman lainnya. Dengan banyaknya kasus terkait perundungan di dunia pendidikan, sudah sepatutnya hal ini menjadi perhatian serius. Integrasi terkait literasi emosi dalam mata pelajaran menjadi sebuah urgensi yang perlu segera dilakukan. Hal ini sejalan dengan penelitian Gunarsa pada tahun 2008 mengenai psikologi perkembangan yang mengemukakan bahwa pembentukan kepribadian seseorang telah terbentuk pada masa kanak-kanak, sehingga penting bagi anak untuk memperoleh pengetahuan mengenai emosi sedini mungkin. Penelitian serupa dilakukan oleh Susanti pada tahun 2019 mengatakan perkembangan anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi mereka juga berkembang secara sosial dan emosi. Oleh karena itu, penting bagi orang dewasa di sekitar peserta didik, yakni orang dewasa dan guru, untuk dapat memperkenalkan serta membimbing mereka dalam memahami kemampuan emosionalnya. Tujuannya adalah agar permasalahan yang berhubungan dengan kemampuan emosi anak dapat diminimalisasi dan memberikan dampak positif pada aspek perkembangan yang lain. Selaras dengan permasalahan tersebut, perlu kiranya sebuah inovasi pembelajaran yang di dalamnya memuat pemahaman terkait literasi emosi. Salah satunya adalah melalui pengembangan modul ajar yang didesain untuk mengarahkan peserta didik pada pemahaman dan perkembangan emosionalnya. Tentu dengan menggunakan pendekatan dan strategi pengajaran yang sesuai. Modul ajar ini dirancang dengan mengadopsi model quantum learning yang berfokus pada penciptaan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk mengoptimalkan potensi siswa. Quantum learning mengintegrasikan berbagai teori pendidikan dan psikologi untuk mempercepat pembelajaran, meningkatkan efikasi atau kepercayaan diri, dan menjadikan proses belajar lebih aktif serta bermakna. Pendekatan ini selaras dengan teori kecerdasan majemuk dari Howard Gardner. Beliau memperkenalkan konsep kecerdasan interpersonal atau kemampuan memahami orang lain, dan kecerdasan intrapersonal atau kemampuan memahami diri sendiri. Dalam hal ini, kedua kecerdasan tersebut adalah inti dari kecerdasan emosional. Teori Gardner memvalidasi bahwa mengajar peserta didik untuk mengenali perasaan mereka sendiri dan berempati terhadap perasaan orang lain adalah bentuk pengembangan kecerdasan yang sama pentingnya dengan mengajar membaca dan berhitung. Dengan adanya pengembangan bahan ajar ini, diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mengatasi permasalahan terkait kontrol emosi peserta didik. Kita menyadari bahwa emosi yang stabil dan kemampuan terkait literasi emosi adalah salah satu aspek penentu keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Akan tetapi, tentunya bahan ajar serta modul ajar yang dikembangkan ini masih memiliki banyak kekurangan.
Salah satunya adalah terkait kelengkapan materi yang perlu lebih terstruktur. Kiranya perlu dilakukan pengkajian ulang serta pemahaman lebih mendalam terkait literasi emosi sebelum implementasi program ini dilakukan secara masif. Meskipun demikian, saya percaya bahwa modul ini dapat menjadi potensial dalam menciptakan peserta didik yang berliterat, termasuk di dalamnya literasi emosi. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan wawasan dan menjadi bahan diskusi yang konstruktif bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.